Di dalam video kali ini kita akan belajar rumus penting agar paham cara pakai semua fitur. Seperti yang kita ketahui bahwa di Facebook One Top Domination itu fiturnya banyak banget ya teman-teman. Di sini ada fitur posting, Facebook posting aja tuh ada yang kita ubah dulu bahasanya biar enak ya. Kita ubah bahasanya jadi Indonesia. Posting Facebook aja ada produk umum, herbal, produk motor, mobil, properti, dan lain. Itu aja untuk posting sendiri. Lalu untuk posting grup sendiri beda lagi, ada posting grup jual beli atau marketplace juga beda lagi ya. Jadi sebanyak ini fitur pesan, fitur kelola postingan, itu banyak, interaksi lebih banyak lagi, scraping dan yang lainnya. Kalau kita pelajari satu persatu maka ini butuh waktu ya teman-teman ya. Jadi kita belajar aja rumus ya, kita belajar rumus penting nih agar paham cara pakai semua fitur. Materi ini harus wajib dipelajari, aku bilang kenapa? Agar kita bisa mengerti bagaimana alur menjalankan semua fitur yang ada di Facebook One Top Domination. Nah ini di sini sebenarnya rumusnya simpel ya teman-teman ya. Kalau teman-teman udah bisa ini, insya Allah untuk menjalankan semua fitur yang ada di Facebook One Top Domination itu nggak akan pusing lagi. Apa rumusnya? Ayo kita pelajari. Ini kita tutup dulu. Di sini ada 3 rumus wajib paham pakai tool. Jadi ada 3 rumusnya. Sebenarnya simpel banget ya, cuma 3 rumusnya tuh. Apa rumusnya biar paham semua fitur dan bisa pakai semua fitur yang ada di tool ini? Oke, rumusnya itu sini. Yang pertama, rumusnya adalah download CSP atau bahan posting atau resep masakan sesuai fitur yang diinginkan. Analoginya gini ya. Yang pertama itu download, gampangnya ya. Kita download dulu CSP atau bahan postingnya. Setelah di-download, kita input data CSP tadi ya. Data CSP tadi itu atau bahan posting sesuai sama jumlah kolomnya, kita input datanya. Gampangnya, habis di-download, kita input datanya. Seperti itu ya. Analoginya itu pertama kita cari dulu resepnya, resep panduan resepnya. Setelah udah dicari, kita siapin bahannya, menyediakan bahan makanan sesuai sama resepnya. Yang ketiga, setelah ini udah beres, tahapan selanjutnya adalah mengupload bahan posting yang sudah diinput ke dalam tool. Ya, atau analoginya itu memberikan bahan-bahan tadi sesuai sama resepnya itu ke koki. Ya, kita memberikan koki bahan makanan atau bahan-bahannya, bahan-bahan makanannya. Setelah itu koki akan masak. Ya, jadi tugas kita sebenarnya cuma 2, ini sama ini. Setelah itu ini adalah bagian dari tool. Nah, seperti di awal udah saya jelasin ya teman-teman. Setelah masak ada 2 output atau 2 hasil. Nih, masakannya tugasnya berhasil atau gagal ya. Jadi kalau nanti tugasnya gagal, ada keterangan gagalnya. Kalau tugasnya berhasil, ada keterangan berhasil juga. Di mana keterangannya? Di setiap fitur nih kita sudah memberikan contoh. Di sini ada profil, ada laporan. Nah, laporan ini berisikan semua keterangan-keterangan berhasil ataupun gagal, teman-teman. Oke, rumusnya ingat ya, kita buat dulu di sini biar enak. 3 rumus penting paham semua fitur. Kita ulang ya. Yang pertama, alurnya adalah mendownload CSP atau bahan posting. Setelah di-download kita apa? Kita menginput atau mengisi bahan posting tersebut dengan data produk yang kita miliki. Yang ini yang kedua. Setelah itu, setelah ini udah beres nih tugas kita cukup memberikan data CSP yang sudah di input datanya ya ke dalam tool ya. Analoginya itu kita ambil dulu atau kita pelajari dulu resepnya. Resepnya butuh bahan apa aja nih? Oh, ternyata resepnya butuh nasi, butuh bawang, butuh ini. Setelah resepnya jadi, kita siapin bahan-bahannya nih. Nah, kalau bahan-bahannya udah tersedia, kita kasih ke tool. Nah, nanti ke koki lah ya. Nanti tool itu akan memproses. Dan setelah beres, dia akan menjadi 2 output. Outputnya berhasil atau gagal. Kalau gagal, ya seperti yang kita pelajari di video awal. Kalau gagal itu ada 3 indikasinya. Pertama, kesalahan user atau manusia. Kedua, kesalahan koneksi internet. Ketiga, kesalahan bug Facebook. Kesalahan user itu apa? Di sini kesalahan kita karena salah input data atau menyiapkan bahan postingnya kita salah nih teman-teman. Kalau yang kedua, kesalahan internet. Nah, ini biasanya koneksinya nggak stabil atau tiba-tiba putus. Untuk yang ketiga ini adalah kesalahan dari bug Facebook. Nah, untuk yang ketiga ini
biasanya ada beberapa bulan sekali ya. Biasanya beberapa bulan sekali Facebook itu mengalami update, maka tool yang kita buat pun harus update. Nah, ketika terjadi bug yang dikarenakan kesalahan dari si Facebook, maka silakan dilaporkan kepada tim, teman-teman. Nah, ini 3 indikasi kesalahan. Kalau berhasil seperti apa? Ya, gampangnya kalau berhasil itu bakal muncul di Facebook Marketplace, di beranda, di fitur-fitur lainnya. Seperti itu ya. Oke, ini gambarannya. Setelah itu kita langsung aja praktek untuk menjalankan ini. Jadi ini yang harus teman-teman pahami, ada 3 komponennya. Pertama adalah mendownload CSP, kedua menginput CSP-nya, ketiga memberikan CSP ke dalam tool.